Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tipe-tipe penerjemahan. Penerjemahan memiliki beberapa tipe. Di antaranya ini satu disebut dengan dynamic translation. Menurut Nababan, dynamic translation relates to natural translation. It is done by translating the source language with the equivalent language in the target language. The strange or unnatural thing in the target language should be avoided. Jadi Nababan berpendapat bahwa dynamic translation itu berkaitan dengan penerjemahan alamiah secara natural, secara alami. Hal ini dilakukan dengan mencarikan bahasa yang ekuivalen dari bahasa sumber ke dalam bahasa target. Hal-hal yang bersifat kurang natural dalam bahasa target itu seharusnya bisa dijauhi. Jadi contohnya seperti ini. The author has organized this book since 1995. Nah, contoh dalam target language di nomor 1 ini, penulis telah mengorganisasi buku ini sejak 1995. Dalam contoh yang kedua, penulis telah menyusun buku ini sejak 1995. Nah, yang dimaksud dengan unnatural thing, ya ini kata mengorganisasi. Nah, ini sebaiknya diganti dengan kata yang lebih ekuivalen, yakni menyusun. Nah, ini maksudnya unnatural thing in the TL should be avoided. Oke. Nah, tipe yang kedua yakni pragmatic translation. Sumarno argues that pragmatic translation concentrates on the proper information expressed by the source language, while Nababan says that it refers to the accuracy of transferred information from the SL to TL. This translation does not pay more attention to the language aspect and aesthetic in the source language. Jadi, Sumarno berpendapat bahwa pragmatic translation ini lebih fokus kepada informasi yang nyampe kepada target language. Bagaimana keakuratan informasi ini bisa ditransfer dari bahasa sumber kepada bahasa target. Sehingga model translation atau pragmatic translation ini tidak fokus kepada aspek-aspek language bahasa seperti grammar, semantik dan sebagainya. Dan ia lebih fokus kepada bagaimana informasi itu nyampe kepada reader, the target language dengan tepat. Ya, misalkan contoh di bawah ini. Jadi dalam kalimat ini, di sini contoh terjemahannya, sabun mandi Master Kids yang diformulasikan dengan triclosan, ekstrak aloe vera, D-panthenol dan vitamin E. Kulitmu jadi bersih, harum, lembut dan tetap sehat. Nah, mari kita analisa bersama-sama. Jadi dalam kalimat terjemahan ini, target language ini seharusnya di sini ada kata-kata menjadikan atau membuat. Ya, biar disisipkan kata-kata menjadikan atau membuat. Misalkan sabun mandi Master Kid yang diformulasikan dengan triclosan, ekstrak aloe vera dan panthenol serta vitamin E menjadikan kulitmu bersih, harum, lembut dan tetap sehat. Nah, jadi seharusnya di situ ada selipan, ya, sisipan kata-kata membuat atau menjadikan, sehingga akan terdengar jauh lebih enak untuk terjemahkan. Nah, jadi begitu. Nah, selanjutnya tipe penerjemahan yang ketiga, yakni disebut dengan aesthetic phonetic translation. Sumarno says that aesthetic phonetic translation is type of translation that pay more attention to the aspect of beauty, feelings, emotion, empathy, and etc. The interpreter should be able to express those things in the target language.
He or she should be able to maintain not only the content of the works, but also the beauty of the work. This types of translation is often found in the translation of literary work. Jadi estetik poetic translation ini fokus kepada bagaimana menjaga keindahan daripada translation itu sendiri. Sehingga feeling, emotion, empathy, dan lain sebagainya itu bisa nyampe kepada pembaca. Nah, biasanya translation yang seperti ini digunakan untuk menerjemahkan karya-karya literatur. Ya. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Di luar salju terus hampir pagi. Tubuhmu terbit dari birahi. Angin menembus. Hilang lagi. Nafasmu membayang dalam dingin mencari. Jadi terjemahannya ini outside snow falls. Almost morning, your body shaped in sensual feeling. The wind pierces. Angin menembus ini menjadi the wind pierces. Jadi ini keindahan-keindahan yang ada di dalam bahasa sumber itu tetap terjaga ke dalam bahasa target. Itu maksudnya. Nah, selanjutnya ada penerjemahan ethnographic translation. The purpose of this translation is to explain the cultural context from the source language to target language. The translator has to understand the use of particular words that may be different in source language and the TL. For instance, the word yes and yeah in the American language, English. Another example may be Delman and Bemo, which may differ in one culture. The solution for this problem is that translator has to give footnotes to make it clear. This is the best way to solve differences in the two cultures. Ethnographic translation ini berkaitan erat dengan budaya yang ada di masing-masing bahasa. Ini contohnya di sini sudah dicontohkan, misalkan kata yes dengan ya in bahasa Amerika. Ini sama-sama ya. Nah, contoh lain Delman dan Bemo. Mungkin ini delman dan bemo merupakan hal yang berbeda. Misalkan saja delman itu bisa jadi kalau bahasa Sasak itu cikar ya, kalau bemo angkutan kota. Tapi karena ini merupakan kultur yang berbeda, maka solusinya adalah dengan memberikan footnote atau keterangan kaki di agar pembaca bisa lebih paham gitu ya. Nah, selanjutnya ada linguistic translation. Nababan says that linguistic translation contains implicit linguistic information in the source language which is altered to the explicit one in the TR. Maybe in the form of ambiguous sentence which has the same surface structure in both languages but has differences in deep structure. So the sentence component should be analyzed to get more comprehensive. Nah, ini yang disebut dengan linguistic translation. Ini penerjemahan yang hanya berisi informasi linguistik yang implisit dalam bahasa sumber yang dijadikan eksplisit dalam bahasa target. Di hal ini karena terjadinya ambigu, kalimat-kalimat ambigu, sehingga dalam bentuk surface strukturnya berbeda dengan deep structure-nya. Contohnya, nomor 1, John is willing to help. Nomor 2, John is difficult to help. Jika dilihat sekilas, John pada kedua kalimat tersebut tampak memiliki peranan yang sama. Padahal jika dianalisis secara linguistik, John pada kalimat ke-1 adalah pelaku aktivitas pada kata kerja to help. Sedangkan John pada kalimat kedua adalah penderita untuk kata kerja to help. Sehingga jika ditransformasi ke dalam struktur deep structure daripada kalimat tersebut akan menjadi John is willing to help someone. Ya. Yang kedua, John is difficult. Nah,
Selanjutnya adalah linguistic translation. Linguistic translation contains implicit linguistic information in source language which is altered to be explicit in the target language. It may be in the form of ambiguous sentence which has the same surface structure in both languages but has differences in deep structure. Jadi linguistic translation ini merupakan penerjemahan yang hanya berisi informasi linguistik yang implisit dalam bahasa sumber yang dijadikan eksplisit dalam bahasa target. Hal ini timbul karena bahasa-bahasa yang ambigu. Misalkan seperti ini. 1. John is willing to help. 2. John is difficult to help. Kalau kita lihat secara sekilas, John pada kedua kalimat ini tampak memiliki peranan yang sama. Padahal, jika dianalisis secara linguistik, John pada kalimat pertama adalah pelaku aktivitas daripada kata kerja to help, sedangkan John pada kalimat kedua adalah penderita untuk kata kerja to help. Sehingga kalimat akan menjadi John is willing to help someone. Dan yang kedua, John is difficult for someone to help. Nah, jika kedua kalimat tersebut sudah ditransformasi, maka penerjemah akan mudah menerjemahkannya. Beberapa kemungkinan hasilnya bisa jadi. Yang satu ini, nomor 1, John rela menolong seseorang. Strukturnya. Kedua, John rela menolong. Di surface. Sedangkan kalimat yang kedua itu bisa menjadi John sulit bagi seseorang untuk menolong. Yang ketiga, John sulit ditolong seseorang. Ini juga masuk di strukturnya. Alternatif lain bisa jadi John sulit untuk ditolong. Nah, jadi ini sudah yang dinamakan dengan linguistic translation. Oke. Jadi itulah tadi beberapa tipe-tipe translation. Ya. Jadi kesimpulannya, dari semua jenis translation di atas, aesthetic poetic translation seems to be used frequently as it puts the beauty and sense of language forward. Dia yang biasa dipakai ini adalah aesthetic poetic translation karena memang ya tetap membawa keindahan dan rasa bahasa itu. It pays attention to the stylistic and socio-cultural contents in the source and the target. Jenis aesthetic poetic translation juga memberikan perhatian kepada style bahasa serta socio-kultural daripada bahasa tersebut. Jadi sekian untuk jenis-jenis translation. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.